Larry dan Stephanie menikah tahun 1986 dan dikaruniai 5 anak. Di awal 2000, keluarga ini berpindah ke Nevada. Larry menjadi dosen yang mengajar perbaikan mesin, sementara Stephanie menjadi pelayan di kasino Las Vegas pada malam hari. Di sanalah dia bertemu Sean yang mengaku punya bisnis lukisan dan menulis buku. Saat bisnisnya meroket, Sean meminta Stephanie menjadi rekan bisnisnya. Pada 21 April 2006, polisi Nevada mendapat laporan orang hilang atas nama Larry Thomas, 47 tahun. Yang melaporkan adalah William, kakak ipar Larry, karena beberapa hari terakhir teleponnya selalu masuk voicemail. Ketika bertanya kepada Stephanie, dia hanya menjawab Larry mengemasi tasnya dan pergi. Saat Stephanie diinterview di kantor polisi, dia mengatakan terakhir kali bertemu Larry 9 hari yang lalu. Pada hari itu, dia bertengkar hebat dengan Larry, lalu dia memboyong kelima anaknya ke rumah ibunya. Saat Larry pulang kerja, dia menelpon Stephanie beberapa kali karena tidak ada makanan di rumah. Stephanie ke Walmart jam 12 siang dan pulang bersama anak-anak, tetapi mobil Larry tidak ada di rumah. Stephanie mengatakan banyak pakaian Larry yang hilang selain laptop, perhiasan, dan perlengkapan mandinya. William curiga ada yang tidak beres karena dia tahu Larry mencintai anak-anaknya dan tidak akan meninggalkan mereka. Stephanie yakin Larry berselingkuh dan tidak akan kembali. Dia memberi polisi nomor telepon yang sering dihubungi Larry dan dirahasiakannya. Ketika mengecek nomornya, ternyata terdaftar atas nama Mary Ann. Polisi memeriksa catatan telepon Larry yang menunjukkan telepon terakhirnya pada Stephanie pada 13 April. ATM Larry tidak digunakan sama sekali. Pada 27 April, polisi menelpon Mary Ann yang mengatakan tidak mendapat kabar dari Larry sejak 13 April. Dia memberitahukan sudah 2 tahun mereka saling kenal dan saling curhat tentang rumah tangga mereka, tetapi hanya sebatas berteman biasa. Larry curiga dan memberitahu Mary Ann kalau Stephanie sepertinya selingkuh dengan Sean. Mary Ann yakin William lebih tahu banyak seputar hal itu. Polisi kembali berbicara dengan William yang mengatakan perselingkuhan Stephanie dan Sean telah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Sean bangkrut dan kehilangan apartemennya, dan Stephanie minta izin Larry untuk membiarkan Sean tidur di kamar kosong di rumah mereka. Awalnya Larry tidak curiga dan menyetujuinya. Tetapi lama-kelamaan mereka tampak dekat dan akrab, bahkan Stephanie mengubah penampilannya supaya lebih menarik. Pada Desember 2005, Larry meminta Sean keluar dari rumah mereka, tetapi Stephanie mengamuk, dan dari situlah Larry tahu kalau firasatnya benar selama ini. Terlepas dari masalah itu, Larry berjanji akan mempertahankan keluarganya. Pada 3 Mei 2006, Sean dan Stephanie diinterview secara terpisah. Ketika Stephanie ditanya tentang status hubungannya dengan Sean, dia menjawab sebatas rekan bisnis. Stephanie mengatakan dalam kehidupan ranjang, Larry sering melakukan kekerasan padanya. Menurutnya, masalah mereka bermula tahun 2004 saat Larry menabrak 2 pemudi yang meninggal di tempat. Larry dipenjara, dan menurut Stephanie, Larry beride meminta Sean pindah ke rumah mereka supaya bisa membantu Stephanie mengurus anak-anak selama dia di penjara. Stephanie mengatakan Larry di penjara tidak sampai 1 bulan. Dia juga mengatakan Larry melakukan KDRT terhadapnya. Menurutnya, Larry memiliki fantasi, yaitu melihat Stephanie berhubungan seks dengan pria lain. Versi Stephanie, setelah Sean pindah ke rumahnya, Larry memintanya berhubungan badan dengan Stephanie di depannya. Kisah Sean hampir sama dengan Stephanie. Dia menambahkan telah melihat sendiri kekerasan Larry atas Stephanie saat tinggal di sana. Sean mengatakan bukan dia yang membunuh Larry dan dia sedang berada di bar semalaman. Saat berada di bar, Stephanie menelponnya untuk memberitahukan dia sedang bertengkar dengan Larry dan Larry sudah mengemas tasnya lalu pergi dari rumah. Menurut Sean, Larry bisa jadi ada masalah dengan beberapa teman kantornya karena dia termasuk dalam tim audit yang akan melaporkan siapa saja yang ketahuan minta uang lebih saat menggarap mobil. Tanpa bukti yang mengaitkan mereka dengan hilangnya Larry, maka Sean dan Stephanie dibebaskan. Pada 4 Mei, rekan-rekan Larry ditanya oleh polisi, tetapi ternyata perkataan Sean tidak terbukti. Semua rekannya mengatakan masalah Larry adalah seputar rumah tangganya.
Bahkan ada yang sampai mengatakan Larry merasa seolah Sean berusaha membunuhnya. Larry memiliki polis asuransi jiwa senilai $240.000 dan ahli warisnya adalah Stephanie. Selang sebulan menghilangnya Larry, polisi mendapat petunjuk dari San Bernardino, California. Seorang pria bersama keluarganya berada di gurun Majave sedang memotret peternakan tua. Ketika melihat ke tanah, mereka mendapati sesuatu yang seperti tangan manusia. Pada 14 Mei 2006, tim polisi dikirim ke sana dan mereka menemukan mayat manusia yang mulai membusuk parah. Mayat itu mengalami kerusakan parah pada kepala dan wajahnya. Yang mereka temukan adalah mayat seorang laki-laki. Ketika otopsi dilakukan, tim medis mendapati trauma benda tumpul di kepala dan badan yang diyakini sebagai akibat ditabrak mobil. Di bagian dalam baju korban tertulis nama Larry Thomas dan sidik jari juga semakin menguatkan identitasnya. Saat Stephanie diberitahu, tidak banyak reaksinya. Polisi tahu kalau posisi Larry telah tergantikan oleh Sean dan foto-foto Larry juga bahkan diganti dengan foto-foto Sean. Mereka memberitahu anak-anak Larry kabur demi wanita lain. Polisi menelusuri catatan telepon Sean yang menunjukkan dia ada di rumah saat Larry pulang kantor. Kemudian dia melaju ke selatan California dan pada jam 3 pagi, teleponnya berada hanya beberapa kilometer dari tempat mayat Larry ditemukan. Dari catatan telepon Stephanie menunjukkan kalau dia berada di rumah ibunya dan sekitar jam 10 malam Larry menelponnya. Stephanie lalu menelpon Sean dan sekitar jam 11 malam Sean menelponnya balik. Setelah telepon berakhir, GPS Stephanie membawanya balik ke rumah. Tidak ada bukti fisik dalam rumah yang menghubungkan Sean dan Stephanie pada kejahatan tersebut. Pada 31 Oktober 2007, polisi mendapat informasi dari Jennifer, adik Stephanie. Dia menceritakan Sean membuat pengakuan kepada suaminya Albert. Dia mengatakan pembunuhan Larry terjadi dalam rumah. Saat Larry pulang kerja, Sean langsung menghajarnya dengan tongkat baseball. Sean memasukkan mayat Larry ke dalam truknya sendiri dan membuangnya. Untuk memastikan Larry sudah tewas, Sean melindas mayatnya dengan mobil yang dibawanya. Kemudian Sean membongkar truk itu dan menjual suku cadangnya ke beberapa orang berbeda. Tujuan Stephanie ke rumah ibunya adalah membangun alibi. Pada 1 November 2007, polisi menanyai Albert, tetapi dia menyangkal semua perkataan istrinya. Polisi menggeledah rumah Albert dan di garasi, polisi menemukan batang kemudi di bawah sebuah bangku. Nomor serinya persis dengan mobil Larry yang dipakai Sean untuk melindas mayatnya. Albert tetap membantah dan akhirnya ditangkap karena memiliki barang curian. Pada 16 April diketahui bahwa Sean menggadaikan 3 cincin yang kemudian berhasil dilacak oleh polisi ke tempat pegadaian. Keluarga Larry mengirim foto cincin yang pernah dipakainya dan cocok dengan satu yang ada di pegadaian. Pada 11 Februari 2008, Sean ditangkap. Sementara Stephanie tidak ditahan karena polisi belum punya cukup bukti. Ketika akhirnya terdesak, Stephanie mengakui kalau Larry tidak pernah kasar kepadanya. Pada 13 Februari, akhirnya Albert mengakui kebenaran laporan Jennifer, istrinya. Dialah yang mengatakan Stephanie adalah dalang di balik semuanya. Sepertinya motif dia adalah polis asuransi jiwa Larry. Sekalipun tidak begitu nampak jelas, orang-orang terdekat Larry dan Stephanie meyakini kalau Stephanie kemungkinan besar tergiur untuk mendapatkan polis asuransi jiwa Larry karena memang dialah sang ahli waris. Pada 31 Maret 2008, Stephanie, 48 tahun, ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan, konspirasi melakukan pembunuhan, dan membantu pembunuhan. Menurut jaksa Mark, Larry dilaporkan mengalami patah tulang tengkorak dan menambahkan bahwa seluruh bagian wajahnya hancur. Dia juga mencatat bahwa tengkorak kepalanya sampai terbelah 2, sementara semua tulang rusuk Larry retak dan tulang punggungnya bengkok. Jenazah Larry ditemukan sebulan setelah pembunuhan ketika beberapa pendaki melihat sesosok mayat di daerah dekat perbatasan selatan California, Nevada.
Larry meninggal akibat dipukuli menggunakan tongkat baseball, lalu dilanjutkan lagi dengan ditabrak mobil, lalu masih dilindas lagi dengan mobil yang sama, dan oleh pelaku yang sama, yaitu pacar baru istrinya. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 10-25 tahun. Berdasarkan lokasi GPS dan catatan telepon, Sean dan Stephanie tercatat sebagai orang-orang di balik pembunuhan Larry. Sean diadili pada September 2010. Dalam persidangannya, terungkap bahwa sebenarnya Sean menghajar Larry menggunakan tuas ban dari besi. Sean dihukum atas pembunuhan tingkat pertama, perampokan bersenjata, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Setelah juri berunding selama 4 jam, Sean 40 tahun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara.